indahnya sesuatu yang kita miliki itu ya terasanya ya kalau kita sudah kehilangan gitu. Indahnya punya pasangan, istri, suami gitu Pak, itu terasanya kalau kita udah kehilangan pasangan kita itu. Makanya kita yang masih bersuami atau beristri ya mohon maaf ini, jangan pernah mengeluh bagaimanapun kondisi pasangan kita, dinikmati aja Pak. Ya kita kan sudah lama berumah tangga, nikmati aja lah gitu. Karena indahnya punya suami, ibu atau punya bini berlaki-laki itu yang ngerasain cuma janda sama duda. Iya, kalau belum kehilangan kita belum tahu itu. Makanya saat itu nikmat yang luar biasa sebetulnya ya, tapi sering diabaikan manusia. Kalau kita nggak melihat orang sakit, kita nggak pernah tahu indahnya sebuah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ma'asyiral muslimin dan muslimah, Bapak Ibu hamba-hamba Allah, jamaah salat maghrib, kajian pada maghrib, salat isya berjamaah di Masjid Jami Nurul Huda. Saya akan sampaikan sebuah hadis yang barangkali secara isi banyak yang tahu. Mungkin kalau bagaimana kalimatnya ini jarang yang ngeh atau tahu. Jadi tentang masalah hak dan kewajiban Bapak Ibu. Ada hak dan kewajiban. Kira-kira mana nih yang kita dahulukan? Hak dulu, apa kewajiban dulu, atau bagaimana? Kewajiban. Kalau berdoa sama Allah itu hak atau kewajiban? Berdoa. Hak. Hak kita. Tapi sebelum hak kita pakai yang satu itu, apa kata Allah? Falyastajibuli, ente ikuti dulu apa kata aneh, kan gitu ya? Suruh sholat, biar pada mau. Sholat, puasa, biar pada mau lah. Allah suruh kan begitu ya? Ini mah kadang-kadang disuruhnya ogah bener sih. Ama ngaji aja berhenti. Ya, ke masjid kadang-kadang jarang-jarang begitu minta banyak bener. Jadi haknya dia pegang tapi nggak ada pelaksanaan kewajiban. Ini salah Pak. Jadi kewajiban dulu baru kemudian kita bicara mengenai hak. Nah Bapak Ibu, di sini ada sebuah hadis Nabi yang apabila orang Islam yang satu atau orang Islam yang satu ini punya kondisi yang satu di antara tiga kondisi ini, maka yang lain punya kewajiban untuk melaksanakan hak itu. Ya, contoh di sini saya sampaikan Bapak Ibu, hadisnya ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, seorang ulama, imam mazhab, tapi punya perhatian sangat besar kepada ilmu hadis. Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin, iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa tashmitul atisi idza hamidallah azza wa jalla, rawahu Ahmad. Ya. Ada tiga kata Nabi. Nah, siapa yang punya satu di antara yang tiga ini, maka dia punya hak untuk dilaksanakan oleh orang Islam yang lain. Apa itu? Iyadatul marid, yang sakit ya, itu punya hak untuk dijenguk oleh yang sehat. Contoh nih, jamaah kita ada yang sakit, ya kan? Ini kita sebagai teman di masjid Pak, yang mesti nengokin gitu loh. Hukumnya wajib, fardu, cuma ain atau kifayah. Ayo, ngelihat orang sakit, ya Pak, ini hukumnya fardu ain atau kifayah? Kifayah atau ain? Kifayah Pak. Kalau ain, yang nggak datang dosa, ain, ya kan? Tapi kalau kifayah, ketika ada ketua yang nengokin gitu kan, ketua nih, sama pengurus pengajian dah, bendahara, sama 3 orang jamaah kita punya masjid, datang ke sana ke rumah yang sakit, maka yang lain gugur. Jadi Pak, yang dosa itu kalau semuanya nggak ada yang nongol, ya Pak, yang sakit jamaah kita nih Pak nih, satu pun nggak ada yang kesana itu, nggak ketua, nggak bendahara, nggak juga jamaah, itu dosa. Begitu ada sebagian yang ke sana, yang lain gugur. Jadi fardunya fardu kifayah. Jadi yang sakit berhak untuk kita tengokin.
Ada yang tanya, Pak, buat apa sih Islam itu nyuruh kita begitu? Buat komparasi, Pak. Jadi katanya sehat itu nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Berasanya itu kalau udah sakit. Cuma kalau kita nungguin sakit kan kelamaan, Pak ya. Nah, cukuplah kata Nabi. Bagaimana? Kita lihat orang yang sedang sakit. Bu, bayangkan Pak. Bayangkan Bapak Ibu, indahnya sehat dan mahalnya sebuah kesehatan. Kalau belum sakit, ya kita belum tahu, ya Pak ya. Tapi hati-hati lah Bapak Ibu. Ada aja orang bilang begini, puasa tenang aja lah. Kita sakit pun kadang ada jaminan kan. Apa tuh? BPJS ya? Iya. BPJS Bu, betul, gratis, tapi lama. Ini bukan fitnah, ini bukan kata orang, saya ngalamin Pak. Itu ipar saya ini ada ipar saya. Itu sakit Pak. Jadi udah dari hari apa ini? Hari Minggu apa nih? Minggu ya? Jadi dari Senin yang lalu itu dia udah sakit. Dia emang harus berobat. Jadi ada upaya apa sih merongsang seperti itu. Itu dapat jadwal berobat sama rongsennya Pak Ji, kapan? Coba. Kapan? Rebo. Sakitnya Senin kemarin, ya, udah seminggu ya Pak ya, hampir ya. Dapat jadwalnya kapan? Rabu. Lama itu. Ya kan? Jadi jangan dikira BPJS nih, apa namanya enak, gratis. Mungkin gratis. Oke, tapi lama. Ya Pak ya. Jadi ala kulli hal mah jangan kita sampai sakit. Ya, ini nih mata. Nah, itu baru terasa kalau kita sudah sakit. Tuh lihatin sakit ya. Nah, sakit kita lihatin, kemudian waktunya pun juga harus tepat. Jadi kita nggak boleh sembarangan waktu Bapak Ibu ke rumah yang sakit atau ke rumah sakit. Pilih waktu yang kira-kira yang sakit sedang agak santai lah. Terus juga kalau nengokin kalau kita orang sakit itu jangan terlalu lama, Pak. Jadi yang paling bagus itu sebentar datangnya, tapi ninggalin banyak oleh-oleh, itu yang cakep tuh. Ya, cuma seperempat jam gitu kan di rumah yang sakit nggak lama tuh, tapi buah tangannya banyak, amplopnya 3, tebal-tebal semua, cakep. Mendingan begitu Pak Haji, ya kan? Daripada datang ke rumah yang sakit jam 4 udah nyampe, sampai maghrib baru pulang, malah minta kopi di situ, ngerepotin. Pulang aja kita, nah itu kurang bagus, ya. Jadi mungkin nggak lama-lama ya, tapi kita banyak memberikan bantuan kepada yang sakit. Dan ada sebuah bukan doa, apa sih namanya, bacaan yang kita itu disunahkan untuk membaca ini ketika melihat orang yang sakit. Ya mungkin kita tahu semua ya Pak, la ba'sa tuhurun insyaallah gitu kan. La ba'sa itu maknanya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa gitu kan, tenang aja loh gitu ya. Insya Allah ini penyakit segera sembuh dan insya Allah tuhur, mensucikan engkau dari dosa. Ya, jadi Pak, orang sakit itu jangan ditakut-takutin. Walaupun betul banyak kasus dengan penyakit yang dia derita, kita jangan buka di situ. Sakit apa Bang? Nih kata orang-orang gua asam lambung, kalau udah angot, dada gua panas, nyesek. Hati-hati Bang. Kemarin itu di Darussalam itu Bang, ada orang kayak lu juga sama. Nyesek Bang, dadanya panas. Itu jam 10 nyesek Bang, jam 2 mati. Bener. Ada kejadian, Bapak jujur, tapi tidak pada tempatnya gitu loh. Ya Pak, maaf Pak. Urusan itu dia nanti mati, sembuh, atau sehat, atau makin parah, atau bagaimana, itu bukan urusan kita. Kita bertugas apa? Memompa dia punya harapan hidup. Begitu aja udah. Jujur. Udah salam tadi tuh. Kayak lu sama Bang sakitnya, nyesek kan Bang ya? Iya, itu dia, sama bukan iya. Jam 10 Bang nyesek, jam 2 mati. Ini orang yang sebetulnya jujur tapi tidak tepat penempatannya. Pompa aja gitu kan. Makanya apa kata Nabi? La ba'sa, enggak apa-apa. Don't worry, be happy. Jangan takut, jangan cemas. Semua ada obatnya. Tuh kita begitu. Ya. Urusan diantar panjang umur, sembuh, sehat, atau bahkan mungkin meninggal dunia, itu ya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya. Jadi jujur itu sebetulnya ada momen yang tepat. Ya kalau kita amalan sakit, ya kita oke lah agak-agak bohong barangkali Pak Haji ya. Tapi kan bohongnya bukan bohong ngambil untung. Kita kan bohongnya kan menjaga harapan orang untuk sembuh. Ya. Kalau bohong nipu orang ngambil untung, jelas nggak boleh. Tapi kita kan bukan ngambil untung.
Kita kan menghibur yang sakit supaya segera sembuh ya. Jadi kalau ada yang sakit, Bapak Ibu, yang sakit ini punya hak untuk kita kerjakan. Apa itu? Kita jenguk ketika dia sedang sakit sebagai pelaksanaan fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian yang ke sana, yang lain nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Ya, makanya saya bilang kalau ada yang sakit masih begitu. Kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang nengok, saya khawatir ini kita dosa semua. Karena sama sekali nggak ada yang datang ke rumah yang sedang sakit ya. Jadi minimal ada yang ngelihat orang yang sakit tadi. Jadi itu yang pertama, iyadatul marid. Yang kedua apa kata Rasulullah? Yang kedua adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Di sini Rasulullah tidak menyebut lagi perempuan, Pak. Makanya sebetulnya maaf, perempuan pun kalau emang dia mau itu boleh aja, Pak, mengiring sampai ke pemakaman, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada fitnah yang muncul, satu, ya kan? Yang kedua, ini perempuan termasuk yang kuat. Jadi andai kata bersedih nggak berlebihan, gitu kan ya? Tapi kalau ada seorang perempuan yang kalau sedihnya berlebihan gitu, Bu, lebay lah orang kalau gitu ya. Teriak-teriak di pemakaman gitu kan, guling-guling sampai mau loncat ke liang lahat, mau ngikut begitu. Itu jangan diajak tuh, Pak. Jadi horor gitu loh. Di rumah aja tuh, begitu mah. Tapi kalau dia bisa mengendalikan diri, artinya tetap sedih ya, oke lah. Tapi dia tetap bisa lebih tenang, itu boleh. Silakan, nggak apa-apa ya. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu kita coba-coba sekali-kali apa aja ya, ngintip lah, ngimplang gitu ya ke liang lahat tuh. Ibu jangan turun tapinya, ya Bu. Jadi yang bagian turun sama yang nyerah itu laki-laki semua, Bu. Ibu boleh ngimplang lah. Buat pelajaran, Bu. Nyata manusia sehebat apapun kita sebagai manusia, kaya, pintar, jago, begitu ya. Begitu mati Pak Haji, di pojokan adanya. Di pojokan, di liang lahat ya. Sebuah cerukan kecil di bagian sisi dalam sebuah lubang kubur. Itu namanya lahat. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya ada dua ya. Ada dua cara menggali lubang untuk jenazah. Yang pertama itu lahad, ya. Yang kedua namanya syak. Ya, lahat sama syak itu beda. Nah, Nabi itu menganjurkan untuk umatnya, Nabi itu lebih suka dengan liang namanya lahat. Atau sebuah daerah yang tanahnya padat, nggak gampang rubuh, nggak gampang longsor, itu cocoknya pakai lahat. Apa tuh Pak? Lubang kecil di bagian pinggir lubang kubur. Ya, jadi di bagian pinggir itu ada lubang lagi. Itu liang lahat atau liang landak kalau kita nyebutnya. Nah, tapi kalau umpamanya ada sebuah daerah yang tanahnya itu gampang longsor, gampang ambruk, maka digali lubang kecil itu bukan di sisi kiri atau kanan atau di samping, tapi di bagian tengah. Jadi di dasar lubang itu dibikin lagi Pak lubang. Itu namanya syak. Ya, ini untuk wilayah, daerah, kampung atau negara barangkali yang tanahnya itu gampang longsor. Jadi di bagian dasar itu digali lubang lagi. Itulah tempat kita akan dikebumikan. Ya. Tapi insya Allah Pak Haji, ya Bapak Ibu jangan takut dulu dong. Pak Ustadz, saya ngeri dah. Kenapa? Nanti saya digencet tanah. Enggak Bu. Ada penghalang antara kita sama tanah. Namanya apa tuh Pak? Kalau orang kampung bilang dinding ari. Ya, dari papan, dari bambu ya kan. Jadi ada penahannya gitu. Jadi antara jasad kita nanti sama tanah itu ada penahannya. Bahkan antara jasad kita sama papan itu masih ada space jarak sejengkal kira-kira. Jadi kalau Bapak Ibu agak gatal-gatal boleh garuk bisa itu. Karena ada space sedikit. Iya. Iya, jangan takut. Aduh, kesian ya yang meninggal digencet tanah. Enggak Pak, ada ininya, ada ruang kosong sebetulnya. Ya, tapi lama-lama ya ambles juga sebetulnya. Itu namanya lahat Pak. Jadi kalau di samping itu lahat. Nah di kita itu pakai lahat. Satu emang Nabi maunya begitu, ya untuk umatku Nabi maunya lahat. Ya, tapi kalau emang kondisi tanahnya nggak bisa dibikin lahat, maka dibikin apa? Syak. Jadi sebuah lubang lagi di bagian tengah. Jadi bukan di pinggir ya, di bagian tengah. Nah, itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang meninggal, kita boleh mengiring sampai ke pemakaman. Silakan ya. Emang itu termasuk yang Nabi anjurkan. Kenapa? Hak yang mati untuk kita iring. Kita iring, kita antar ya kan. Sambil kita mengambil iktibar dan pelajaran kan begitu ya. Subhanallah. Ternyata manusia ya disitulah akhir daripada dia punya cerita kehidupan. Ya, makanya kemarin saya dapat apa tuh? Dapat postingan dari teman, cakep juga itu ya. Jadi lomba yang paling capek itu lomba mengejar dunia katanya mah.
ya sekuat apapun kita ngeluarin tenaga, tetap finishnya adalah kematian. Ya, itu kalau kita nggak ke makam atau nggak bertakziah atau kita nggak ngiringin, kita lupa akan hal itu, ya Pak ya. Jadi yang kedua adalah yang kedua apa tuh? Ittibaul janaiz. Jadi mengikuti, mengiringi, mendampingi jenazah sampai dimakamkan, ya. Siapa tuh? Istrinya boleh gak ikut? Silakan. Anaknya boleh gak ikut? Yang perempuan yang masih gadis silakan, nggak apa-apa. Tapi memang selama dia bisa mengendalikan diri, ya Pak. Kalau ada yang heboh-heboh tuh sampai lebay-lebay lah, teriak-teriak, nggak redo kehilangan orang tua, sampai mau nyusul ikut loncat ke liang lahat, itu jangan diajak itu. Serem jadinya kita. Nggak khusyuk kita doanya Pak. Ada dia teriak-teriak ya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan emosinya, ya lebih tenang begitu, ajak nggak apa-apa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apalagi Pak Ustadz? Yang ketiga adalah wa tashmitul atisi idza hamidallah azza wa jalla. Ya. Yang ketiga adalah mendoakan yang bersin apabila, nah ini nih. Jadi masalah mendoakan orang bersin itu Pak, apabila, kalau kata Rasul yang bersin hamidallah, apa tuh? Ngucapin alhamdulillah. Jadi kalau yang bersin nggak bilang apa-apa, cicing wae, diem aja, kita diem juga Pak. Dia kan Hasim gitu kan, dia bersih gitu kan, dia diem aja, kita diem juga lah. Nah begitu dibilang alhamdulillah, kita sambut Pak Haji, yarhamu Allah, dipulangi tuh doa kita sama dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi urusan bangkis aja Bapak Ibu, Islam mengajarkan saling mendoakan. Ya. Ada yang tanya, Pak, kenapa orang Islam kalau bangkis pakai alhamdulillah? Ya, itu nikmat Pak Haji. Udah pernah belum Bapak Ibu bersin udah mangap nggak jadi? Udah pernah Pak? Udah mangap Pak ya? Udah ngeliat matahari gitu ya Pak? Udah mau keluar nggak jadi kan? Waduh, shock banget itu kita. Jadi begitu dia keluar tuh Hasim gitu kan? Wah itu nikmatnya luar biasa Pak. Disyukuri, alhamdulillah. Satu itu ya. Yang kedua, konon kabarnya, ya ini karena anginnya kenceng Pak yang keluar kan. Itu begitu kita bersin tuh jantung kita berhenti sebetulnya. Berhenti Bu. Biiznillah, begitu kita udah bersin, dia kembali berdetak. Jadi kayak motor sekarang Pak Haji, ya motor sekarang kan canggih ya. Kalau kita aktifin fitur apa tuh? ISS apa namanya tuh? Jadi kalau kita berhenti, ya mati kan. Begitu udah mau jalan, tinggal tarik gas, hidup kembali. Itu kita begitu. Mati Kak, Pak. Jadi kita punya jantung berhenti tuh, berhenti. Ya kan? Biiznillah kembali berdetak. Alhamdulillah. Itulah kenapa kita disuruh sama Nabi ucapkan alhamdulillah. Nah, ketika dia bilang alhamdulillah, nah kita yang ngedengar sambut yarhamu Allah. Yang bersin nambahin tuh yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini di luar sholat ya. Gimana Pak Ustadz kalau dalam sholat? Contoh ini kenapa ada? Zaman Nabi itu ada. Sahabat lagi jadi makmum di belakang Rasulullah, dia bersin Pak, dibilang begini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kencang banget. Ya kan? Tapi sembahyang ditanya. Tadi yang bersin siapa? Kata Rasulullah. Enggak ada yang nyaut Pak, takut. Siapa tadi yang bersin? Hanya Nabi tanya 3 kali, ya Rasulullah, saya. Tadi aku lihat malaikat berebutan mengambil pahala ucapan alhamdulillah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi yang engkau sebut ketika bersin tadi. Jadi kalau lagi sholat Pak bersin kita itu boleh mengucap alhamdulillah, itu kan refleks dan termasuk kalimat thayyibah, silakan. Tapi yang di samping Bapak, yang di samping kita nih, di samping yang bersin jangan dibalas, nanti manjang. Hasim alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah lah, jadi panjang urusannya. Jadi kalau dalam sholat ya berjamaah barangkali begitu, jadi biarkan saja dia bilang alhamdulillah, kita yang ngedenger gak usah bilang yarhamu Allah. Kenapa? Kita kan lagi sholat, ya cukup dia aja yang nyebut gitu, karena kan terrefleks dia biasa begitu ya. Tapi kalau di luar sholat, nah dia bilang alhamdulillah, sambung yarhamu Allah, dia timpain lagi tuh apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi yang bersin punya hak kita doakan selama
dia ini barangkali mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika dia bilang alhamdulillah, jawab, doakan dia yarhamukallah. Tapi kalau dia diam saja, di sini tidak ada perintah buat kita yang mendengar untuk mendoakan yarhamukallah, ya. Pantas Pak ya, cakep ya Islam ya, insyaallah. Cuma bersin aja saling mendoakan dengan doa yang sangat indah. Yang satu muji Allah, yang satu mendoakan rahmat, dipulangi lagi yahdikumullah gitu ya. Semoga Allah memberikan engkau hidayah gitu kan. Wa yuslih balakum, dan memperbaiki urusanmu. Ya, jadi orang bersin punya hak, orang meninggal punya hak, orang sakit juga punya hak. Nah, kita yang nggak bersin, yang belum meninggal, yang sehat, nah kita kena cas untuk memberikan hak teman-teman kita tadi. Ya, paham Pak ya? Tas ya. Jadi kenapa kita ngeliat orang sakit? Komparasi Pak. Kita kalau belum pernah sakit, nggak pernah tahu indahnya sebuah kesehatan. Ya, begitu yang Pak. Kalau kita belum kehilangan, kita nggak bakal bisa tahu. Ya, di mana-mana rumusnya begitu Pak Ji. Indahnya sesuatu kita miliki itu ya terasanya ya kalau kita sudah kehilangan gitu. Indahnya punya pasangan, istri, suami gitu Pak, itu terasanya kalau kita udah kehilangan pasangan kita itu. Makanya kita yang masih bersuami atau beristri, ya mohon maaf ini, jangan pernah mengeluh bagaimanapun kondisi pasangan kita, dinikmati aja Pak. Ya kita kan sudah lama berumah tangga, nikmati aja lah gitu. Karena indahnya punya suami, ibu, atau punya bini berlaki-laki, itu yang ngerasain cuma janda sama duda. Iya, kalau belum kehilangan kita belum tahu itu. Makanya saat itu nikmat yang luar biasa sebetulnya, ya. Tapi sering diabaikan manusia. Kalau kita nggak ngeliat orang sakit, kita nggak pernah tahu indahnya sebuah kesehatan. Ya, jadi itu sebagai komparasi, juga sebagai pemberitahuan buat kita Pak. Nyata sehat itu mahal. Ada begini Pak Ji, ada orang yang pernah meneliti, konon kabarnya organ tubuh manusia itu kalau rusak semua nih Pak, dari ujung kepala sampai ujung kaki lah, depan belakang semuanya rusak. Ingin diperbaiki seperti masa muda dahulu, ya, yaitu butuh dana yang sangat besar. Itu bilangan jumlahnya itu sampai menyentuh angka triliunan. Jadi Bapak Ibu kalau sehat, sebetulnya Bapak Ibu punya uang sekian triliun. Iya, cuma nggak berasa kan? Ya ini kalau masih muda Pak. Kalau udah tua, udah pasti udah nggak sekian triliun, tinggal sekian M. Kenapa coba? Karena udah banyak pengurangan nih nikmat. Ya Pak ya, pasti itu dah. Ya Pak, pasti akan diberikan pengurangan nikmat. Ya, jadi itu mahal. Maka kita lihat orang sakit, doakan, ya kan, ambil pelajaran, ambil ibroh. Ya ternyata kita selama ini punya nikmat yang sangat mahal ya. Kalau toh kita sakit juga Bapak Ibu, ya sebetulnya itu bagian daripada cara Allah menghapus kita punya dosa. Ya. Penyakit tua itu Pak nggak bisa dihindari, ya bagaimana? Ya kan? Dan memang cara orang menua itu beda-beda Pak Ji. Mohon maaf ya Pak. Umur kita boleh sepantar nih, 60-an semua barangkali. Tapi cara tua kita Pak Ji beda-beda, nggak sama. Ada yang tuanya itu yang mulai rusak, yang mulai diambil sama Allah itu penglihatan. Matanya udah kurang ngelihat. Ada begitu Pak ya? Ya kan? Kupingnya masih bagus. Tenaganya masih kuat, matanya nggak ngelihat. Ada yang begitu. Ada yang matanya masih tajam, masih bisa masukin apa tuh Pak? Masukin benang ke dalam lubang jarum. Cakep banget tuh, matanya tajamnya luar biasa. Kupingnya budeg. Macam-macam Pak Ji. Jadi jangan lagi nih, gua aja masih bagus kuping gua, beda-beda. Ya. Ada yang matanya bagus, masih awas, kupingnya masih jelas juga, pinggangnya otek. Ya kan, dengkulnya bermasalah ya. Nggak boleh sila lamaan dikit udah selonjoran, ya begitu. Macam-macam. Jadi itu ada orangnya itu. Enggak apa-apa enggak Pak Ji. Saya mah redo enggak apa-apa. Yang penting Bapak enjoy mengaji dengan saya. Iya. Jadi jangan dikira gua aja kayak lu belum kayak begitu. Beda-beda Pak. Ada begitu. Ya. Ada yang matanya bagus, kupingnya bagus, dengkulnya bagus, bagus pinggangnya, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi macam-macam. Ya, jadi kita sebetulnya ya bagaimana Pak Ji ya, kita nikmati aja lah.
Karena barangkali di balik yang gak enak itu, ya Allah siapkan ampunan buat kita. Ya, support yang sakit, berikan pencerahan yang bagus, jangan biarkan dia berpikir negatif. Jangan. Oh, dia bilang anu ini bahaya, saya searching di Google, maaf. Makanya saya kemarin pernah tuh, waktu saya punya istri sakit Pak, saya panggil teman. Dia itu praktisi akupuntur. Dia bilang begini, Pak Ustadz, kita mah sekarang gak usah kebangetan sering-sering baca Google, searching tentang kita punya penyakit. Itu membuat kita jadi nggak bisa tidur Pak, mikirin gitu loh. Ya, gejala penyakit jantung yang mematikan. Satu diantaranya adalah kalau dengerin ceramah ngantuk. Wah, langsung kita mikir, tadi gua ngantuk nggak ya? Kan repot begitu. Iya. Jadi ya jangan jangan sering-sering Pak. Karena begitu kita berpikir negatif, ya ini mati dah, ya mati dah, ya mati dah. Ya maaf ya, kan jadi doa buat kita kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi kita pompa aja lah. Kita bilang aja, nggak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Likulidain, itu tugas kita tuh Pak. Urus nanti dia meninggal juga akhirnya, yaitu kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu jadi yang sakit kita tengokin. Yang kedua apa tadi? Ittibaul janais, mengiringi jenazah. Silakan iringi aja nggak apa-apa. Ya, kita anterin, ya kita berbelasungkawa gitu kan, berpelajaran. Dan kita yang masih hidup juga harus punya sikap yang adil. Terlalu ingin mati juga nggak boleh Pak ya. Karena termasuk orang yang kurang menikmati, mensyukuri kehidupan. Kebangetan takut juga jangan. Bahkan maaf, kalau kata siapa tuh? Ali bin Abi Thalib, dia kata gini, aku heran sama orang-orang yang takut dengan kematian. Kenapa takut? Dia bilang, takut kepada yang pasti itu kebodohan. Takut nih Pak, kepada yang pasti ini itu kebodohan. Jadi bagaimana? Enjoy saja dia bilang. Kita mati itu kan istirahat. Rohatum min kulli syarr, istirahat Pak. Bapak nggak perlu ke masjid. Ibu nggak perlu puasa lagi. Udah tinggal tidur. Dan insya Allah Bu, nggak bakal ada yang berani bangunin. Aman. Dia udah meninggal sih bangunin. Ya kan? Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Jadi istirahat. Ya kan? Mandi, dimandiin. Udah kayak raja. Digosokin, dibersihin, dimandiin. Waduh, mantap itu. Pakai baju dipakein, wah luar biasa. Jadi sebetulnya dia nggak perlu takut, tenang saja. Ya, aduh Pak Ustadz, saya nih gimana? Saya punya harta banyak banget. Tenang aja Bapak Ibu. Harta Bapak Ibu nggak bakal mubazir. Pasti langsung ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Ahli waris. Ibu punya perhiasan, cincin, kalung, giwang, gelang. Ibu kumpulin sampai 1 kaleng kongguan. Banyak benar, Ibu. Tenang aja Bu, nggak bakal mubazir, pasti ada yang ngejual. Siapa yang ngejual? Ahli waris. Ada seorang istri sakit Bu, sakit dia. Begitu dia sakit, dia kata gini, Bang, gue mah takut mati Bang, kata dia nih perempuan. Takut mati Bang, kalau gua mati gue takut lu sama siapa yang ngurusin? Ya, orang laki digituin. Kalau gua mati Bang, lu siapa yang ngurusin? Apa kata suaminya? Lu tenang aja Bu. Tenang aja, ikhlas aja. Yang berpikir begitu Bu, gue mantap ada yang ngurusin, ya ada yang ngurusin lah. Ini maaf ya. Itu sebetulnya kalau ada orang ketika sakit, maaf ya, sakit yang parah nih, ada perasaan melang gitu ya, takut kehilangan, dia punya harta, itu termasuk jebakan setan Pak Ji. Indikasi su'ul khotimah. Kok bisa? Karena nggak redo. Jadi dia masih nyangkut di dunia, itu bahaya Pak. Apa kata Rasulullah? Man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, apa kata Allah? Gue juga gedeg nerima lu, begitu. Jadi yang benci, yang nggak reda Allah panggil pulang, Allah pun nggak reda sama dia Pak. Kan bahaya itu. Ya, makanya Bapak Ibu nanti kalau sakit parah, maaf ya Pak, udah berasa gimana, ikhlasin aja. Wah masih mikirin kerjaan, mikirin rumah, wah itu bikin orang jadi kagak ikhlas untuk meninggalkan. Itu termasuk jebakan setan, calon su'ul khotimah. Ikhlasin Ibu ya, Bu ikhlas ya. Iya, jangan mikirin begitu Bu. Aduh, kalau Ibu meninggal nanti ayah sama siapa? Ayah nggak ada yang ngurusin. Tenang aja Bu. Orang laki itu nggak ada idahnya. Ya, yang begitu Pak kadang-kadang menjadi apa? Ganjelan buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi iringi orang yang meninggal tadi. Yang ketiga adalah
mendoakan yang bersin selama mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dia, yarhamukallah, dia balikin yahdikumullah wa yuslih balakum. Alhamdulillah, ya subhanallah, ya Islam itu cakep banget ya, masya Allah ya. Jadi itu punya hak, makanya kita harus laksanakan itu, karena memang sekarang kan udah banyak Bapak Ibu hak orang yang kadang-kadang kita nggak berikan. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kira-kira kalau kantong plastik itu setelah kita belanja itu hak kita apa tuh? Kalau kita dari toko nih, kita belanja di toko nih, kantong plastik yang kita terima itu hak kita bukan? Hak kita dong, ya kita kan belanja, ya kan? Itu hak kita Bu. Tapi sekarang banyak tempat belanja yang tidak memberikan hak konsumen, ya kan? Ada ya? Maaf ya, saya nggak akan sebut nama nih. Kita mau belanja berapa ratus ribu di situ, sebanyak apapun kita belanja, kita dong tuh belanjaan. Nggak ada kantongnya. Saya pernah begitu Pak Haji, pulang dari pengajian bini saya mesen, ya kita mampir ya di tempat itu, ya beli anu, ya kan saya beli itu ya kalau macem, segitu banyaknya Pak saya beli, nggak ada kantong plastik, emang nggak dapat. Kita kalau mau ya suruh beli goodie bag lagi yang baru, goceng apa orang tuh 3.000 kali ya, begitu. Itu kalau buat saya itu hak konsumen Pak, ya. Itu dia udah beli di situ, ya kan, ngelakuin dagangan dia, itu hak konsumen. Maka sekarang saya bingung ya, kok plastik yang tipis begitu pakai dilarang gitu ya. Padahal kalau bicara masalah komposisi, itu plastik yang kita pakai itu Pak yang warna putih, itu kan bahannya kan oksium katanya. Oksium itu kan sebuah bahan plastik baru yang gampang terurai. Justru plastik-plastik yang begini nih yang agak lama untuk terurai. Itu hak konsumen Pak. Nah sekarang kita udah mulai nggak dapat tuh, ya mau belanja berapa ratus ribu di sini ya Pak ya, mau banyak bagaimana tetap nggak ada kantong plastik, sangat disayangkan Pak. Itu hak konsumen. Mereka berhak dapat kantong untuk bawa belanjaannya. Iya, masa kita kudu bawa kantong kemana-mana, ya kan? Itu hak. Makanya hati-hati, sekarang ini sudah banyak hak orang-orang yang kita abaikan. Makanya hadis ini mengajarkan kepada kita nggak usah hak yang gede-gede. Ya, sekedar sakit aja itu ada hak bagi yang sakit, ya kan? Yang meninggal punya hak untuk diiringi, yang bersin punya hak untuk didoakan selama dia mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.